to my YouTube channel bersama saya dengan Minovita. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas bagaimana tips by me menghilangkan rasa cemas di saat kita akan melakukan operasi sesar guys. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah memutuskan ataupun sudah diputuskan oleh dokter untuk melakukan operasi sesar, pasti ada beberapa orang yang timbul rasa cemas. Bagaimana sih? Sakit nggak ya? Nah, di sini saya akan berbagi tips by me sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Apa saja tips-tips itu hingga membuat teman-teman di sana sedikit berkurang rasa cemasnya untuk menghadapi operasi sesar guys. Oke, yang pertama adalah cari tahu apa itu operasi sesar. Nah, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya. Nah, jadi di sini saya akan berbagi cerita sedikit guys untuk masalah cari tahu apa itu operasi sesar. Nah, untuk ibu-ibu di luar sana yang sudah diputuskan oleh dokter ataupun sudah memutuskan melahirkan secara sesar, nah biasanya sebelum kita melakukan operasi sesar pasti kita akan cek dulu ke dokter kandungan. Nah, di dokter kandungan itu pasti akan diputuskan kita akan melahirkan secara sesar itu di tanggal berapa, di jam berapa. Nah, setelah dokter sudah periksa kandungan kita, semuanya sudah oke, bulan untuk melahirkan oke, berat badan si bayi oke, sehat, ketuban masih oke. Nah, biasanya dokter nanti akan menjadwalkan pasien akan dijadwalkan operasi pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, setelah itu guys, prosesnya seperti apa? Nah, setelah dijadwalkan oleh dokter, biasanya kita akan datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, biasanya setelah tiba di rumah sakit, itu kita akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah melakukan pendaftaran, biasanya sih si pasien langsung dibawa ke ruangan IGD. Nah, di ruangan IGD itu juga ada prosesnya guys. Nah, di ruangan IGD adalah kita akan dicek, itu tahap awal biasanya itu kita akan dicek perutnya itu denyut nadi bayinya. Nah, masih normal kah? Masih oke kah? Nah, setelah tahap di IGD selesai, itu kita biasanya akan masuk ke ruang observasi. Nah, di ruang observasi inilah banyak proses guys. Salah satunya yaitu kita bakal diinfus di sini. Begitu diinfus, kita akan dites alergi gitu. Tes alergi biasanya itu antibiotik. Nah, antibiotik itu cocok nggak untuk di badan kita, alergi enggak, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu guys, di sini adalah proses cukur. Jadi buat teman-teman di luar sana yang baru pertama mau melakukan operasi sesar, wajib ya tahu bahwasannya untuk melakukan operasi sesar, Miss V kita itu harus dicukur bersih. Nah, kita cemas juga nih buat pasien yang pemalu, itu kan biasanya nanti perawat yang akan mencukurnya. Nah, sebaiknya buat pasien yang malu tonton video ini. Kalau memang Anda malu, jangan coba-coba kita tidak bersihkan dulu di rumah. Karena apa? Ini akan menambah kecemasan kita. Kenapa? Pasti rasa malu kita muncul. Masa sih? Aduh, nanti gimana ya? Malu ya? Atau apapun itu. Nah, jadi kalau di rumah kita bisa dibantu sama suami guys. Ya, jadi buat ibu-ibu di luar sana, jangan lupa kalau memang kita punya rasa malu, lakukan pencukuran Mrs. V kita di rumah. Oke guys. Nah, setelah itu, setelah selesai proses di observasinya selesai, jadwal operasi kita datang, kita akan digiring ke ruangan operasi. Nah, di ruangan operasi itu guys sudah ada dokter anestesi menunggu, yaitu dokter bius. Nah, setelah kita dibaringkan,
berbeda cara untuk mensuntik biusnya. Sesuai dengan pengalaman saya hanya disuruh pegang bantal nih, contoh nih ya guys, suruh pegang bantal seperti ini, disuruh begini. Nah itu nanti akan disuntik tulang ini kita belakang ya. Nah kalau saya sih guys, menurut pengalaman saya, begitu operasi anak pertama itu saya disuntik biusnya hanya 1 kali, tapi begitu anak kedua saya disuntiknya 2 kali suntikan bius. Nah setelah suntikan bius selesai dilakukan di ruangan itu biasanya nanti dokter bedahnya akan datang. Nah di sini guys, tingkat kecemasan kita tinggi. Nah tapi jangan khawatir, semua bisa kita lalui dengan berdoa. Oke guys. Nah tips yang kedua adalah mempersiapkan semua kebutuhan si bayi, kebutuhan si ibu sebelum kita berangkat ke rumah sakit. Apa aja kebutuhan itu guys? Yang pertama adalah kebutuhan si bayi itu termasuk pakaiannya. Nah jangan lupa pakaian bayi itu sangat dibutuhkan di sana. Dia kan akan langsung dipakaikan baju. Nah jadi biasanya guys, jangan lupa kita persiapkan baju si bayi, popok si bayi, bedong si bayi, peralatannya seperti minyak telon, itu kita harus bawa ya guys. Minyak telon, topinya, sarung tangannya, itu semua harus kita persiapkan. Nah jadi buat ibu-ibu di sana, jauh-jauh hari sebelum hari H atau hari kita akan melakukan operasi, kalau bisa sudah disiapin guys, masukin koper pelan-pelan apa aja yang perlu. Nah jangan begitu kita mau di situ besok kita mau melakukan operasi, malamnya kita baru siap-siap, itu pasti ada yang ketinggalan guys. Nah kemudian mempersiapkan pakaian si ibu. Nah ini juga sangat penting, apa aja pakaian ibu yang harus kita persiapkan. Yang terutama pasti bajunya guys. Nah kalau bisa baju yang kita bawa adalah baju yang berkancing depan. Karena apa? Ibu akan menyusui setelah melahirkan. Nah yang kedua adalah sarung sangat penting guys. Karena apa? Biasanya kan kita nanti tidur itu kadang masih darah itu masih keluar ya, masih tembus itu ke dalam sarung. Nah itu sangat penting. Kemudian gurita kenapa sangat penting guys? Karena di saat kita selesai melakukan operasi itu biasanya nanti perawat akan mengikatkan gurita itu ke perut kita, agar ketika kita belok ke kanan atau miring ke kanan, miring ke kiri, itu agak terasa ketat dan menghilangkan sedikit rasa sakit kita, karena perut kita itu agak terganjal. Nah kebanyakan yang lupa gurita. Nah jangan lupa ya guys, biasakan gurita juga nanti kadang-kadang kena darah atau apa, persiapkanlah untuk ganti pagi siang, karena biasanya kita operasikan 3 hari ya guys di rumah sakit. Nah jadi jangan lupa untuk menghilangkan rasa cemas kamu, persiapkan semuanya. Jangan nanti kamu sudah sampai di rumah sakit masih ada yang ketinggalan. Apa ya, ayah nanti beli ini ya, papa nanti beli ini ya. Akhirnya guys kamu gak relax ketika kamu di rumah sakit, tapi terbebanin dengan persiapan kamu yang belum matang untuk datang ke rumah sakit. Oke guys, yang ketiga, ngobrol. Nah ketika kamu sudah divonis dokter besok tanggal sekian operasi ya, usahakan malam itu kamu ngobrol santai aja guys. Jangan terfokus sama besok operasi gimana ya yang besok operasinya, lancar nggak yang besok operasinya. Jangan gitu guys, itu membuat rasa cemas kita semakin gimana gitu. Nah jadi usahakan ngobrol santai. Biasanya kalau anak pertama guys, 1 RT 1 RW pasti nemenin tuh neneknya, ayahnya, mamanya, tantenya, pasti tuh ikut ke rumah sakit. Nah di sini kita manfaatkan, kita ngobrol santai. Begitupun kita mau berangkat ke rumah sakit dalam mobil, usahakan kita bercanda. Itu kenapa? Untuk mendatangkan rasa rileks yang ada di dalam tubuh kita.
kita sehingga kita tidak merasakan tegang, tidak merasakan cemas di saat kita akan melakukan operasi. Oke guys, tips yang keempat adalah mendengarkan musik. Nah, biasanya sih guys, di setiap rumah sakit, seperti rumah sakit saya dulu, ketika kita memasuki ruangan operasi, mereka memang sudah membunyikan lagu dengan lagu yang memang kita buat kita rileks. Nah, kebanyakan rumah sakit seperti itu. Tetapi guys, kalaupun tidak ada, coba aja minta ke dokternya, dokter, nanti bisa nggak waktu ketika saya melakukan operasi saya dengar musik dong, biar saya rileks, biar saya nggak kepikiran, biar saya agak santai gitu guys. Jadi itu sangat-sangat berhasil loh kalau untuk kita menghilangkan rasa cemas di saat kita lagi dalam proses operasi sesar. Dan yang kelima, datang sebelum waktu atau jadwal jam yang sudah ditentukan sama dokter. Jadi contohnya gini guys, kita dioperasi jam 9 pagi nih. Usahakan kita nyampe di rumah sakit itu jam 8. Karena apa? Jika kita datang dengan tepat waktu atau jam 9, kita datang jam 9 atau datang 15 menit aja lebih awal, itu pasti akan terburu-buru guys. Dimana kita belum tahu di jalan itu nanti macet. Kemudian sampai sana belum tentu itu nanti kita pas kita daftar itu orangnya lagi nggak ngantri. Nah, ketika kamu datang dalam keadaan terburu-buru, yakinlah apapun itu kejadiannya pasti kamu akan deg. Aduh, dokternya marah nih, aku terlambat. Apapun itu menjadikan alasan kamu kalau kamu terlambat bisa menjadi lebih cemas. Oke guys. Nah, dan yang keenam ya. Yang keenam, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau menurut kepercayaan aku guys, ketika aku down, jadi aku sedikit cerita ya. Nah, ketika aku kemarin setelah selesai dibius, itu kan dari dada ke bawah ya, itu kan mati rasa. Nah, ketika susternya, perawatnya bilang, coba diangkat ya, kakinya diluruskan, itu kan sudah nggak bisa sama sekali. Dan dalam hati aku tuh, kok nggak bisa sih, kok nggak ada rasanya sih. Nah, jadi kemarin aku pada lahiran pertama itu agak sedikit down. Nah, jadi di sini buat pengalaman teman-teman di luar sana, apalagi yang baru pertama kali untuk operasi sesar, ketika kamu melakukan itu jangan dilawan ya guys. Ikutin aja. Begitu kamu merasa lemas, badan kamu kok nggak bisa digerakin ya, kok ini kayaknya mati rasa, kamu ikutin aja guys. Yang penting kamu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Insya Allah pasti semuanya dimudahkan dan rasa cemas kamu akan hilang guys. So, buat teman-teman di sana, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa lihat ternyata operasi sesar itu nggak seburuk yang kita pikirkan. Nah, cuman memang guys, kalau yang namanya operasi sesar itu adalah di saat pemulihannya agak jauh lebih lama. Itu aja. Jangan teman-teman di luar sana membayangkan operasi sesar itu begini. Nggak segitunya sih guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman di luar sana yang ingin tahu tips-tips apa lagi dari saya, tetap tunggu video saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.